Ya, waspada pemirsa, tindak asusila berkedok pengajar agama kembali terjadi. Seorang bocah SD jadi korban predator pria berusia 50 tahun di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ratusan warga emosi sempat mengarak pelaku hingga berusaha menghakiminya. Warga ricuh saat polisi mengevakuasi seorang pria berusia 50 tahun yang tega melakukan tindakan asusila pada anak di bawah umur di Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Bahkan puluhan orang yang emosi terus mengejar pelaku dan berusaha melayangkan pukulan sebelum dimasukkan ke dalam mobil patroli. Pelaku yang berprofesi sebagai pedagang rujak selama ini dikenal sebagai pengajar ngaji anak-anak. Ironisnya, tindakan asusila dilakukan pada muridnya sendiri. Korban yang masih duduk di bangku SD kemudian menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang tua. Keluarga korban lalu membawa anaknya untuk menjalani pemeriksaan medis atau visum dan hasilnya terdapat kerusakan pada bagian kemaluan korban. Berdasarkan keterangan warga, selama ini pelaku juga dikenal aktif dalam kegiatan keagamaan dan kerap memimpin tahlilan, sehingga warga mengenalnya sebagai ustadz. Berawal dari sekolah, menurut orang tua tuh, sekolah ditanya sama guru, tahu bagaimana, akhirnya sampai melaporkan ke polisi. Gitu. Hubungan antara pelaku dengan korban itu apa, Pak RT? Ya tetangga gitu. Hingga kini, penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Polres Jakarta Barat masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi untuk mengetahui perbuatan bejat pelaku terhadap korban. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dua makam menjadi sasaran amarah akibat konflik keluarga di Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Dua makam tersebut terpaksa dibongkar dan kerangka yang ada di dalamnya dipindahkan ke tempat pemakaman umum. Dua makam ini terpaksa dibongkar menyusul sengketa lahan di Desa Huta, Lombang Lubis, Mandailing, Natal. Dua makam yang masing-masing berusia 10 tahun dan 1 tahun dibongkar keluarga dan warga akibat pemilik tanah yang masih satu keluarga dengan penghuni makam tak terima lahannya dijadikan area pemakaman. Sengketa muncul setelah keponakan almarhum tidak menerima tanahnya dijadikan pemakaman tante dan pamannya. Hal itu menyusul cekcok harta warisan dengan keluarga almarhum. Akibatnya, pihak keluarga dengan berat hati membongkar kedua makam lalu memindahkannya ke TPU yang jaraknya 200 meter dari lokasi awal. Ini kan yang sudah meninggal, yang udah lama. Jadi kenapa harus diganggu? Apalagi itu keluarga sendiri. Jadi gimana tanggapan masyarakat? Ini baru pertama kali kejadian selama di Penyambungan ini, sengketa keluarga. Saya juga di sini Penyambungan ini, Lombang Lubis ini, menjadi pendatang, termasuk si takut pendatang. Kami mencemari. Hingga kini kedua pihak masih berselisih, sementara pihak desa sudah melakukan mediasi perdamaian antara kedua pihak yang masih berkeluarga. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Aksi nekat seorang pria diduga gangguan jiwa menghanguskan 2 unit rumah di kawasan padat penduduk Kota Samarinda Jumat dini hari. Pelaku yang baru keluar dari rumah sakit jiwa tersebut sengaja membakar sofa hingga api tak terkendali dan nyaris diamuk massa. Kepanikan warga terjadi saat api dengan cepat membakar 2 rumah di Jalan Nyelawat, Kecamatan Samarinda Ilir. Warga berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke permukiman lain. Lokasi kebakaran yang berada di atas bukit dan gang yang sempit sempat menyulitkan 5 unit mobil pemadam saat menuju titik api. Insiden bermula saat salah satu pemilik rumah bernama Teguh sengaja membakar kursi di dalam rumahnya. Pelaku diketahui baru saja menjalani perawatan di rumah sakit jiwa karena gangguan mental. Di dalam tidur atau gimana, Pak? Tidur. Terus bangun juga besar apinya kok. Oh, gitu. Berarti aku nggak bisa jalan, lari sama kan baru datang dari rumah sakit. Oh, gitu. Baru tadi. Oh, baru tadi si Teguhnya datang. Iya. Untuk kesulitan sendiri memang ada faktor kesulitan karena posisinya bangunan itu adalah di bukit, di atas bukit. Jadi untuk penyuplaian air dari bawah agak susah. Jadi untuk minim juga untuk sumber air di TKP. Setelah 1 jam, api pun padam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi langsung mengamankan pelaku dari amukan warga yang marah
dan kasus ini kini ditangani Polresta Samarinda. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Seorang oknum polisi dari Resmo Polda Sulawesi Barat terlibat keributan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemicunya diduga karena tidak terima diputus cinta oleh sang pacar hingga minta balikan. Polisi berpangkat Bribtu, inisial R yang diketahui adalah salah satu Babin Kamtibnas di Polsek Tapalang, terlibat keributan di Bumi Tapan Larea Permai, Kecamatan Taman Larea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemicu diduga karena asmara, di mana Bribtu R nekat mendatangi rumah kos kekasihnya, seorang mahasiswi berusia 23 tahun di Kota Makassar. Diduga Bribtu R tidak terima ditinggal putus oleh sang pujaan hati setelah keduanya terlibat pertengkaran dan berbuat gaduh di sekitar rumah kos pacarnya. Aparat kepolisian dari Polsek Taman Larea yang datang ke lokasi langsung mengamankan Bribtu R untuk mencegah keributan tidak meluas. Ada kejadian keributan antara warga dengan oknum kepolisian. Namun setelah adanya laporan dari warga, kemudian piket SPKT bersama piket fungsi mendatangi TKP, kemudian mengarahkan kedua belah pihak ke Polsek Taman Larea untuk kemudian dilakukan mediasi. Keributan diduga karena kesalahpahaman antara sama pasangan kekasih dan keduanya bersepakat untuk damai. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Lantaran cemburu, seorang pria di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat melakukan penganiayaan berat terhadap pasangan sesama jenisnya dengan menyiramkan air panas dan menganiaya dengan senjata tajam. Akibatnya korban mengalami luka di bagian kepala dan beberapa jari tangan yang nyaris putus. Pria dalam lingkaran merah ini merupakan pelaku penganiayaan berat terhadap kekasih sesama jenisnya di Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tim jajaran Satreskrim Polres Kuningan, Jawa Barat berhasil meringkus AN 25 tahun saat tengah tertidur di alun-alun Cimahi tanpa adanya perlawanan dan langsung mengakui perbuatannya. Saat pemeriksaan, pelaku mengaku telah merencanakan aksi tersebut lantaran cemburu setelah mengetahui kekasih sesama jenisnya itu melakukan pengiriman teks di ponsel dengan pria lain. Kronologis peristiwanya ketika korban diajak pelaku ke rumahnya. Setelah makan bersama, tidak lama kemudian pelaku langsung menyiram air panas yang sudah disiapkan di dalam kamar pelaku. Tak puas sampai di situ, pelaku kemudian menganiaya korban dengan menggunakan senjata tajam. Usai menganiaya kekasih sesama jenisnya itu, pelaku langsung kabur, sedangkan korban yang sudah bersimbah darah dan sejumlah jari nyaris putus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pemeriksaan saksi-saksi dan dilakukan penyelidikan, tersangka ini melarikan diri setelah melakukan penganiayaan tersebut. Luka yang dideritanya? Luka yang diderita itu akibat luka bacok di daerah kepala dan tangan nyaris putus di jari jempol dan kelingking. Setelah itu dugaan modusnya apa sih? Modus dari tersangka ini di mana hubungan asmara sesama jenis. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 466 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.